Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurilillah amma ba'du. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bersama mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, langsung saja pada materi yang selanjutnya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dua pilar negara Indonesia. Yang pertama itu Pancasila adalah dasar negara yang memuat nilai-nilai luhur dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah pendamping hidup yang mengandung 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya Undang UUD 45 ya adalah konstitusi tertinggi yang mengatur tata pemerintah, struktur negara, hak dan kewajiban negara, warga negara, serta sistem hukum negara Indonesia secara komprehensif. Hubungannya itu saling melengkapi. Keduanya saling terkait erat sebagai fondasi negara. Pancasila memberikan nilai-nilai sementara Undang-Undang 45 memberikan kerangka kerja operasional dan hukum untuk mengaktualisasikannya. Nah, hubungan formal dan material Pancasila. Hubungan formal yaitu Pancasila tercantum secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Sedangkan hubungan material itu seluruh isi pasal dan ayat dalam UUD 45 harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 45 yang mewakili nilai Pancasila. Seperti yang di awal ada 4 pokok pikiran. Yang pertama ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi sila yang pertama dan yang kedua itu disatukan, ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga berarti sila yang ketiga itu persatuan nasional atau persatuan Indonesia. Yang keempat itu kedaulatan rakyat. Ini berbicara tentang demokrasi, menerangkan tentang demokrasi. Yang kelima dalam 4 pokok pemikiran itu keadilan sosial. Apa sih isinya? Negara berkomitmen pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kesehatan yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Pancasila sebagai filosofi dan landasan hukum negara. Pancasila berfungsi sebagai pendamping hidup dan filosofi negara yang tertanam dalam kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Sebagai filosofis, Grundslag, ya, Pancasila menjadi pedoman utama dalam pembentukan peraturan undang-undangan penyelenggara pemerintah dan pengembangan kehidupan berbangsa. Bukti historis pada 1965 ketika Indonesia menghadapi pemberontakan G30 SPKI yang mengancam kesatuan negara, Pancasila menjadi ideologi perekat yang mempersatukan bangsa. Komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila membantu negara mempertahankan integritas dan kesatuan di negara krisis ideologi yang sangat serius. Peran Undang-Undang 45 dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Pertama itu struktur pemerintahan. Yang kedua hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga sistem hukum nasional. Yang keempat jaminan implementasi. Kesimpulan Pancasila dan UUD 45 satu kesatuan yang tak terpisahkan itu Pancasila adalah jiwa dan dasar negara. Undang-Undang 45 adalah raga dan konstitusi negara. Keduanya membentuk fondasi kokoh bagi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan beradab. Hubungan yang harmonis antara Pancasila dan UUD 45 adalah kunci terjaganya keutuhan negara. Kesatuan Republik Indonesia memahami dan menghayati kedua pilar fundamental ini adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga dan melestarikan negara bagi generasi mendatang.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.